Terima kasih. Tapi saya mohon maaf juga, saya bukan pembicara ini, saya cuma tamu aja sebenarnya. Nggak apa-apa ya menjawab ya? Silakan, silakan. Oke. You always welcome di sini. Undang dari dulu, Bang Ini Redli. gara-gara Bunda Neno mempromosikan acara ini, saya ikut. Tiba-tiba ketiban pertanyaan yang harus saya Refli jawab. Harun Ya. for Presiden. Jadi saya yang terakhir dulu ya. Gimana ya? Begini, menjawabnya itu kita dengan sejarah saja ya, dengan sejarah dulu. Sebenarnya kan ketika Indonesia mau merdeka dibentuk BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemudian dikenal BPUPKI belakangan-belakangan ya. Nah, itu sendiri sebenarnya kan terdiri dari dua golongan besar yang merepresentasikan politik Indonesia. Golongan nasionalis dan golongan Islam. Tetapi di dalam golongan nasionalis itu bukan berarti tidak ada orang yang Islamnya luar biasa. Karena Hatta misalnya dengan basis Islam yang besar, dia masuk golongan nasionalis. Kemudian Muhammad Yamin juga golongan nasionalis. Tapi di sisi lain, memang ada yang merepresentasikan kelompok-kelompok Islam seperti Wahid Hasyim, kemudian Agus Salim, Abi Kusno, ya, dan lain sebagainya. Dalam golongan nasionalis juga ada non-muslim ya, seperti misalnya A.A. Maramis, kemudian macam-macam ya. Nah, karena itulah kemudian ketika pembicaraan tentang dasar negara itu dalam sidang BPUPK tanggal 29, 30, 31 Mei, lalu kemudian pamungkasnya Soekarno tanggal 1 Juni, pemikiran mereka ini kan sangat melatar belakang mereka itu sangat mewarnai pemikiran-pemikiran mereka. Jadi tidak heran seorang Bung Karno misalnya menempatkan sila ketuhanan itu di belakang. Karena yang dia pikirkan dulu adalah soal-soal yang sifatnya duniawi. Kira-kira begitu ya. Sama seperti Refli Harun mungkin mikirnya baru duniawi dulu ya kan. Sementara mereka-mereka yang berasal dari golongan Islam, mereka mendahulukan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian ketika usulan The Founding Parents itu dikristalisasi oleh tim 9 tanggal 22 Juni yang menjadi Piagam Jakarta, maka paling tidak itu win-win solutionnya. Golongan Islam berhasil mendesakkan agar ketuhanan itu menjadi sila pertama dan kemudian bahkan eksplisit dikatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu sila kemanusiaan sampai keadilan. Ketika mau disahkan piagam kemerdekaan ini, deklarasi kemerdekaan yang menjadi pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar, ada protes dari Indonesia Timur, dari tokoh-tokoh Indonesia Timur, dan Hatta sebagai nasionalis religius ya, dia dipercaya golongan nasionalis, tapi dipercaya juga golongan Islam karena memang perilaku kehidupannya dan lain sebagainya luar biasa. Saya pernah baca biografinya luar biasa Hatta ya. Makanya ada Bung Hatta Anti-Corruption Award ya. Akhirnya kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu juga tauhid sesungguhnya ya. Maka kemudian deklarasi kemerdekaan itu ada dalam pembukaan. Nah, menurut saya harusnya kita sudah selesai mempermasalahkan baik yang terlalu ekstrim bahwa dasar negara itu adalah ketuhanan yang Maha Esa saja sesuai dengan pasal 29 atau Pancasila itu adalah Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni. Jadi yang kita terima sebagai the common platform kita adalah Pancasila 18 Agustus yang tidak membeda-bedakan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi seorang yang, makanya saya bikin tweet terakhir, tidak ada manusia di Indonesia ini yang Pancasilais, ya kan? Yang ada adalah berusaha menjadi seorang Pancasilais. Jadi kalau saya mengatakan saya Joko Widodo, saya Pancasila, wah itu luar biasa ya. Kalau Perancis itu Louis XIV ya, apa Letas Semua ya. Ini Bunda Neno tahu itu pronunciation yang benarnya. Nah, karena itu saya katakan tidak ada. Karena apa? Mereka yang Pancasilais itu adalah mereka yang memegang nilai-nilai ketuhanan, bayangkan. Kalau sudah memegang nilai-nilai ketuhanan, ya orang tersebut pastilah ahli surga. Kan nilai-nilai ketuhanan itu berarti mereka memegang nilai agama secara kafah. Ketika dia memegang nilai ketuhanan, ya tentu saja dia kemudian punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Tidak ingin memecah belah bangsa, ingin menyatukan umat manusia.
kemudian punya nilai toleransi, mempunyai nilai untuk mendengarkan pendapat orang lain dan lain sebagainya, dan terutama nilai adil ya, adil bagi banyak orang ya, terutama orang yang lemah secara politik dan ekonomi. Karena itulah menurut saya agenda kita ke depan adalah kita harus mengenalkan Pancasila yang kafah ini. Jadi jangan lagi mendikotomikan Pancasila dengan Islam. Nah, itu tidak produktif menurut saya. Justru kita harus membahasakan bahwa seorang Pancasila itu adalah seorang yang paham betul tentang nilai-nilai agamanya. Karena dalam Pancasila itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, dan saya katakan tidak ada di kita yang berani mengklaim bahwa kita paling Pancasilais. Karena kalau sudah Pancasilais pasti ahli surga ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai perjuangan tadi, saya mau berusaha untuk berhenti putus asa dan kecewa. Caranya adalah tadi, saya tidak berpikir bicara menang dan kalah dalam perjuangan dalam hidup. Kalau kita bicara menang kalah, mayoritas minoritas, barangkali kita akan berada pada titik kecewa. Karena ketika kita tidak mendapatkan kemenangan yang dalam jangka waktu pendek tersebut, maka kemudian kita merasa bahwa kita gagal. Nah, saya tidak ingin begitu, ya. Ini bukan konsep agama, ini konsep bertata negara. Maka kemudian yang diperjuangkan adalah nilai. Nilai apa yang diperjuangkan? Marilah kita rumuskan. Baik yang nilainya sifatnya abstrak maupun konkret. Konkret itu misalnya, ya saya memperjuangkan presidensial threshold. Bagi saya, presidensial threshold 0 itu adalah jalan bagi mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik. Tidak peduli siapa yang nanti yang mengisinya, ya apakah itu nanti bernama Gus Nur, atau bernama Neno Warisman, Bunda Neno, atau nanti bernama Mas Tata, atau bernama siapa lagi ya, atau Babe Haikal Hasan, tetapi yang paling penting adalah itu 0 dulu presidensial threshold-nya. Dari situ kita nanti akan bisa mencari primus inter pares, orang terbaik di antara kita. Dan yakinlah tidak ada yang paripurna. Saya barangkali punya sisi hukum ketatanegaraan yang barangkali lebih baik dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, karena saya belajar itu dan spesialisasi itu. Tapi saya tidak paham banyak hal tentang agama. Gus Nur kemudian menambal itu, Bunda Deno menambal itu, Babe Hekal menambal itu. Nah, kalau di antara kita saling berpegangan tangan dan saling menjaga nilai-nilai kita, maka sesungguhnya saya kira perjuangan itu menjadi jauh lebih mudah. Makanya kemudian saya bergabung, instead of menjadi soliter sendirian, ya bergabung dengan kami misalnya. Dan dalam kami saya tidak mencari malaikat, terus terang saja, ya. Tidak ada yang malaikat di republik ini. Kalau kita misalnya melihat sejarah orang, wah dulu dia begini, dulu dia begitu, kita akan putus asa. Tapi tidak juga untuk berpikir orang ini untuk masa depan. Makanya saya bilang, saya tidak tertarik bicara tentang Gatot Nurmantio misalnya menjadi calon presiden, Rizal Ramli menjadi calon presiden, atau siapapun, anyone ya, termasuk juga Din Samsudin. Nanti akan datang saatnya ketika kita sudah bangun sistem, berhasil, ketika threshold 0 akan muncul orang-orang yang mudah-mudahan terbaik di antara kita yang akan memimpin. Bahkan saya katakan kalau saya ikut kami untuk mendorong-dorong orang tertentu, lebih baik tidak usah. Karena saya dengan mengatakan begini, saya usia 20-an tahun, bahkan belasan tahun saya sudah berhenti mengagumi orang. Karena itu yang mau dibangun adalah sebuah sistem ya, bukan orang ya kan. Karena kalau kita mengagumi orang, saya kira tidak ada di bumi ini yang lebih baik dari Rasulullah misalnya kan. Tidak ada yang lebih baik dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kita cuma manusia itu bernama Din Samsudin, bernama Gatot Nurmantio, bernama siapa lagi ya, maka dia adalah manusia yang biasa saja, yang artinya kalaupun dia harus memimpin ditakdirkan, maka dia harus diisi dengan lini-lini lain. Harus ada A Few Good Men ya, ada film yang dibintangi oleh Tom Cruise waktu itu. Jadi harus ada beberapa orang baik di sekitar kekuasaan agar kekuasaan itu bisa dijaga dan tetap amanah. Saya kira itu Bang Tata, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, dan mohon maaf sekali lagi sedikit mengambil panggung karena saya sebenarnya bukan pembicara di sini. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.